Oke, baru 14. Lanjut, tinggal 9. 2 menit lagi. Hmm. Ahmad Rizky, Eka Zahrina sama Muhammad Fajrianto bisa nggak? Bisa itu, bisa absen. Permisi, Prof. Maaf, saya tidak bisa absen. Oke, Terima kasih. ya. Muhammad Fajrianto nggak hadir. Ada nggak? Nggak hadir. Kemudian Ahmad Rizky juga nggak hadir. Baik, kalau gitu saya tutup ya. Jadi absen 2 orang ya. Ya, stop share. Bentar, saya buka dulu filenya. Hmm, tapi agak lemot nih. Kok nggak mau? Di, ada yang di fakultas nggak ini? Atau masih di rumah? Sudah di rumah? Kok yang di Saya di fakultas? fakultas, Prof. Nggak lemot ya itunya. Emang agak lemot, Prof, internetnya dari seminggu kemarin, Prof. Ah, ya ini juga sama lemot juga ini di sini. Saya ada di LPT. Baik ya, udah kelihatan ya. Oke, baik. Suara saya kedengaran jelas ya. Hari ini kita akan membahas terkait topik eh, lipida ya. Lipida ini kalau di dalam farmakognosi bukan berkaitan dengan senyawanya, bagaimana bentuk senyawa dan segalanya, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa mendapatkan senyawa-senyawa lipid, ya. Nah, yang termasuk senyawa lipid itu
dari bahan alam, bagaimana cara mengekstraksinya, kemudian bagaimana cara melakukan kontrol kualitasnya, itu berkaitan dengan bahan-bahan tersebut untuk penggunaannya, terutama sekali di bidang farmasi, ya. Uh, Kemudian juga penggunaannya untuk mungkin produk makanan ataupun produk-produk lain seperti kosmetik atau keperluan-keperluan lain. Nah, jadi eh, mungkin Anda nggak begitu ngeh atau sadar ya bahwa selama ini di dalam kehidupan sehari-hari Anda banyak menggunakan eh, senyawa-senyawa lipid, bahan baku yang merupakan senyawa lipid ya, yang berasal dari eh, natural product. Contohnya misalnya dari tanaman atau dari hewan. Ya, yang paling banyak mungkin yang paling sekali Anda kenal dalam kehidupan sehari-hari, misalnya contohnya adalah minyak lemak. Ya, minyak lemak itu seperti minyak goreng kita sehari-hari ya. Minyak goreng yang biasa kita pakai sehari-hari itu secara umum diperoleh dari apa? Dari kelapa sawit ya, buah kelapa sawit atau mungkin dari buah kelapa Cocos nucifera ya, itu. Di samping itu juga kita bisa memanfaatkan lipida-lipida lainnya. Nah, mungkin Anda juga sudah tahu bahwa lipida itu sebetulnya merupakan senyawa ester ya dari asam lemak dan alkohol. Nah, ini alkoholnya bisa macam-macam, jadi sehingga jenis-jenis lipidanya juga bisa bervariasi. Terutama sekali ada alkohol yang monohidrat dan alkohol yang umumnya dari satu kerangka senyawa gliserol gitu ya. Nah, lipid ini sifat-sifat yang paling utama adalah dia tidak larut dalam air dan dia bisa larut dalam pelarut nonpolar. Selain tadi dia merupakan senyawa ester. Oleh karena itu nanti pada saat kontrol kualitasnya pada buku-buku farmakope itu sudah dicantumkan apa saja eh, hal-hal yang harus diujikan atau parameter apa saja yang menjadi penanda bahwa eh, lipid tersebut murni atau tidak gitu ya. Nah, di dalam penggunaannya lipid terdiri atas ada beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah lipid sederhana, kemudian lipid campuran dan turunan lipid. Nah, lipid sederhana sendiri ini justru yang akan banyak kita bahas dan terutama sekali banyak kita em, gunakan, manfaatkan itu di dalam bidang farmasi ya, seperti lemak, kemudian lilin ya. Lemak sendiri nanti kita akan lihat ada dua jenis, ada lemak padat, lemak cair, dan satunya lagi ada termasuk kelompok lilin tadi ya. Nah, kemudian ada juga lipid campuran, yaitu yang senyawa lipid yang bercampur dengan senyawa lain seperti fosfat, ya, jadi menjadi fosfolipid, kemudian bergabung dengan glukosa, ya, atau karbohidrat menjadi glikolipid, lalu ada sulfolipid, aminolipid, dan juga ada lipoprotein. Nah, selain itu juga yang biasa digunakan untuk bahan baku untuk di dalam bidang farmasi ada juga turunan-turunan lipid seperti asam lemak, baik asam lemak jenuh atau tidak jenuh, gliserol. Contoh asam lemak ini mungkin ada beberapa asam lemak yang sering ditambahkan ke dalam bahan makanan atau suplemen seperti omega 3 atau omega 6 gitu ya. Oke. Kemudian ini kita bahas terkait dengan lipid sederhana tadi. Lipid sederhana terdiri atas dua lemak atau olea pinguia. Ya, istilah lemak juga ada yang mengatakan lemak itu khusus untuk lipid yang padat gitu ya. Tapi ada secara umum lemak itu juga merupakan lipida gitu ya. Jadi harus hati-hati. Kemudian eh, juga lilin tadi wax. Jadi ini bukan ketiganya barangkali ya. Kedua jenis ini dibedakan atas tipe alkohol ya. Kalau pada lemak atau olea pinguia ini biasanya lemaknya gliserol, alkoholnya adalah gliserol, sedangkan lilin ini biasanya alkohol yang eh, monohidrat. Kemudian lemak sendiri itu dibagi atas dua jenis, yaitu ada yang
cair, minyak lemak kita biasa sebut, atau fixed oil, dan ada yang lemak padat yang biasa kita sebut dengan fat, ya itu. Nah, ini contoh struktur rumus umum dari molekul lipid, yaitu ester dari alkohol sederhana atau gliserol dengan asam lemak. Anda lihat di sini ada beberapa molekul alkohol di sini yang bereaksi dengan asam lemak. Ada 3 ya. Biasanya hidrogennya ini akan digantikan posisinya oleh asam lemaknya ya. Jadi ada asam lemaknya, ada R1, R2 dan R3. Nah, dalam beberapa lipid itu bisa terjadi asam lemaknya ini sama di dalam satu molekul gliserol. Biasanya kita sebut kalau dia sudah menjadi lipid itu atau ester dari alkohol gliserol ini dengan asam lemak itu kita sebutnya gliserida ya. Masih ingat? Nah, itu gliseridanya itu bisa asam lemaknya sama. Misalkan contoh di sini kalau asam lemaknya asam laurat, maka namanya menjadi trilaurin ya. Kalau asam lemaknya stearat menjadi tristearin atau oleat menjadi triolein. Tapi untuk asam lemak yang kadang gliserida ini bisa beda. R1-nya misalnya asam lemak asam laurat misalnya gitu ya. Kemudian yang R2 dan R3-nya stearat. Namanya menjadi gliseridanya menjadi laurin di stearin gitu. Jadi dia yang R2 dan R3-nya adalah stearat. Seperti itu cara penamaannya. Kemudian bukan lipid kalau tidak ada asam lemak yang mendukungnya, ya toh. Jadi karena dia memang merupakan senyawa ester. Dan asam lemak yang mendukung senyawa lipid ini eh, bisa asam lemak yang berantai pendek atau berantai panjang. Bisa mempunyai ikatan rangkap atau asam lemak tidak jenuh, ya. Dan ini biasanya berupa cairan. Jadi kebanyakan fixed oil atau minyak lemak itu merupakan asam lemak yang eh, lipida yang memiliki asam lemak dengan ikatan rangkap tidak jenuh. Ya, ada juga yang dia tidak mempunyai ikatan rangkap atau asam lemaknya yang disebut dengan asam lemak jenuh atau eh, saturated fatty acid. Ya, dan ini umumnya berupa padatan. Jadi kalau yang tidak memiliki ikatan rangkap, ya kalau lipida dengan asam lemak yang tidak mempunyai ikatan rangkap seringkali bentuknya padat gitu ya. Dan ada juga yang mempunyai ikatan hidroksi. Hidroksi. Nah, asam lemak jenuh ini contohnya adalah mungkin Anda juga kenal ya ada asam asetat, ada propionat, butirat, laurat, palmitat gitu ya. Dan ini rata-rata merupakan hasil fermentasi karbohidrat oleh mikroba, serta ada beberapa contoh yang paling banyak laurat dan palmitat banyak terdapat pada minyak kelapa. Ya. Jadi kalau minyak goreng kita atau minyak yang kita ambil dari kelapa, kemudian seringkali terlihat memadat ya pada suhu misalkan 20 derajat, 22 derajat, yaitu karena banyak mengandung asam laurat dan palmitat. Nah, asam lemak yang tidak jenuh atau unsaturated fatty acid biasanya merupakan asam lemak yang bergabung dalam lipid itu ada yang ikatan rangkapnya tunggal ya biasa disebut dengan monoetanoid atau monoetanoat. Contohnya asam oleat, asam palmitat. Ini asam lemaknya eh, cuma satu biasanya ya. Sorry, ikatan rangkapnya hanya satu. Sedangkan pada asam lemak yang tidak jenuh itu eh, yang ikatan rangkapnya banyak, itu ada beberapa macam, ada yang ikatan rangkapnya dua, ya contohnya asam linoleat dienoat, ya ini banyak terdapat pada minyak jagung, minyak kacang tanah, minyak biji kapas, ya. Kemudian ada yang asam lemak ikatan rangkapnya itu tiga, contohnya trienoat, asam linolenat. Masih ingat mungkin Anda ya, kalau asam linoleat itu kita sebut juga sebagai omega 3 ya, kemudian asam linolenat kita sebut dengan omega 6 gitu ya. Ini adalah asam lemak esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Seringkali pada minyak goreng yang kita konsumsi itu eh, juga sering ditambahkan omega 3 dan omega 6 ini. Karena memang pada minyak goreng tadi lebih banyak asam lemak jenuhnya. Nanti kita akan lihat bagaimana susunan lipid pada minyak kelapa gitu ya oleh Mkopos. Nah,
asam lemak yang mendukung lipid ini, contohnya pada asam lemak yang jenuh atau saturated, itu suhunya biasanya memang titik lelehnya tinggi. Ya. Makanya kalau pada suhu kamar mereka seringkali memadat. Lebih-lebih kalau misalkan yang paling gampang kalau Anda mungkin ada yang orang Malang ya di sini ya. Biasanya kalau di Malang itu eh, minyak-minyak gorengnya seringkali memadat ya. Apalagi minyak gorengnya tuh yang betul-betul yang dari oleum kokos gitu ya, yang memang em, apa masih kandungan asam laurat palmitatnya masih tinggi sehingga pada suhu kamar biasanya memadat. Sedangkan kalau asam lemak yang tidak jenuh, jadi kalau lipida yang mengandung asam lemak tidak jenuh itu kenapa cair? Karena eh, asam lemak yang mendukungnya itu titik lelehnya rendah, bahkan ada yang minus di 0 derajat ya, sehingga pada suhu kamar dia akan mencair. Ya, contohnya misalnya minyak zaitun ya, kemudian minyak apa namanya eh, beberapa minyak jagung, minyak kedelai yang banyak mengandung linoleat, linolenat ini ya, itu biasanya cair bentuknya. Dan terutama sekali memang minyak lemak yang eh, dari eh, vegetable oils ya, atau dari tumbuhan itu biasanya memang eh, cair ya, terutama kecuali ada satu minyak lemak atau lemak yang berasal dari tanaman Theobroma kakao, ya dari biji coklat, dari biji kakao. Kita sebutnya juga oleum kakao ya. Itu biasanya semi solid, memadat. Jadi dia memang padat pada suhu kamar, tetapi kalau kita pegang sebentar saja dia nggak sangat mudah meleleh. Nah, mungkin eh, sudah belajar terkait dengan teori barangkali ya, suppositoria, sediaan semi solid barangkali ya. Nah, sediaan suppositoria itu biasanya basis suppositorianya pembawanya itu adalah oleum kakao. Kenapa? Karena dengan basis oleum kakao ini dalam suhu kamar dia bisa memadat ya. Kemudian kalau eh, dia sudah dibentuk menjadi sediaan suppositoria itu kalau kita masukkan biasanya suppositoria itu kalau bukan eh, obat-obat untuk kelaksan ya, pencahar, itu contohnya misalnya yang biasa dimasukkan ke eh, anus ya, ke dubur. Nah, ini eh, sengaja dibuat dengan oleum kakao supaya dia mudah meleleh. Dengan dia meleleh nanti obatnya akan mudah diserap oleh membran mukosa dari eh, daerah anus tadi. Nah, bisa dibayangkan kalau dia pembawanya seram misalnya ya gitu ya, atau vaselin, ya itu susah sekali itu obatnya akan keluar dan susah diserap gitu. Itu tujuannya. Tapi nanti Anda harus perhatikan ya kalau nanti sebagai apoteker di layanan, kalau melayani pemberian obat suppositoria ini, karena kebanyakan kan dibawanya mungkin tidak dengan eh, mesin pendingin ya. Jadi distribusinya barangkali ya dibawa biasa saja gitu, dan itu dalam bentuk seperti apa ya, sediaan mungkin mungkin ada yang pernah pakai atau mungkin nanti pada saat ada eh, magang atau apa di profesi tolong di apotek mungkin bisa dilihat. Jadi suppositoria itu bentuknya kayak peluru gitu dan dia dibungkus plastik gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya Anda mau berikan kepada pasien, hal yang utama yang harus Anda lakukan adalah memberikan informasi supaya sebelum dipakai, si suppositoria ini harus disimpan di lemari pendingin, kulkas, atau mungkin direndam di air es supaya dia menjadi membeku ya. Karena pasti itu cair karena kan dibawa distribusi kan kadang entah itu dari industri ke distributor, dari distributor ke apotek ya, barangkali di bawahnya juga dengan oleh salesnya naik motor gitu kan, distribusinya akhirnya dia leleh. Tapi karena dia memang dalam kemasan kemasan pembungkusnya itu seperti peluru ya. Nah, kalau di kalau di apa kalau dia cair dan kemudian didinginkan dia membeku lagi, apa bentuknya tetap seperti itu, nggak berubah bentuknya asal dalam bentuk padat. Nah, inilah kenapa sangat penting ya mempelajari tentang oleum kakao. Kemudian eh,
Untuk lemak tadi sudah disebutkan ya, lemak banyak berbentuk padat ya, terutama sekali memang dari hewan. Masih ingat ya kalau kalau di mungkin Anda memperhatikan lemak-lemak pada daging hewan itu kan seringkali warnanya putih gitu ya, atau di bagian perut atau glandula dari perut hewan potong itu kan banyak sekali tuh lemak-lemaknya yang berwarna putih. Dan itu bentuknya padatan. Baru bisa kita cairkan jernih kalau sudah dipanaskan, gitu. Kalau kita panaskan dia akan cair. Nah, tapi pada hewan itu ada satu lemak yang eh, bentuknya tidak padat. Jadi ini adalah Oleoicoris acely atau minyak ikan, ya, bentuknya cair. Ada yang sudah pernah minum minyak ikan? Ya, baunya itu rasanya enak sekali ya, baunya ya. Nah, beberapa kalau biasa ya, biasa minum minyak ikan sejak kecil mungkin nggak masalah. Karena ini adalah eh, apa namanya minyak minyak ikan ini adalah suatu bahan yang sangat baik sekali untuk suplemen kesehatan karena banyak mengandung minyak-minyak lemak yang dengan asam lemak tidak jenuh justru ya padahal dari binatang tapi lebih banyak asam lemak tidak jenuh dan banyak mengandung vitamin A dan vitamin D, termasuk juga omega 3 dan omega 6. Sehingga ini sangat bagus untuk dikonsumsi. Biasanya diberikan pada anak-anak yang sedang masa pertumbuhan, terus kemudian orang yang memang kegiatannya sangat padat, ya. Jadi untuk mensupport stamina begitu, dan orang-orang yang baru sembuh dari sakit. Nah, zaman dulu biasanya Oleoicoris acely ini digunakan untuk obat rachitis, antirachitis. Antirachitis itu adalah satu penyakit karena kekurangan vitamin D sehingga kakinya eh, ya apa namanya agak bengkok gitu ya, kurang bisa jalan dengan baik. Ada masalah dengan pertumbuhan tulangnya. Nah, jadi secara kimiawi itu tidak ada perbedaan rumus molekul begitu terutama ya dengan sifat-sifat kimianya antara minyak lemak dengan lemak cuma tadi titik lelehnya saja yang berbeda. Baik. Nah, di farmakope nanti Anda akan bisa lihat apa saja yang menjadi eh, apa namanya persyaratan supaya untuk mengetahui kemurnian dari suatu sediaan lemak ya. Yang pertama secara umum sih dia tidak boleh tengik dan pada kalau sudah tengik itu suatu pertanda bahwa em, minyak lemak itu pertama sudah ada campuran air ya. Kalau ada minyak lemak dengan campuran air itu nggak berapa lama dia pasti akan teroksidasi dan akan berbau tengik. Dan ini menunjukkan bahwa dia sudah rusak. Gitu. Kemudian eh, minyak lemak yang cair ya atau fixed oil itu harus jernih dia ya jadi nggak boleh keruh keruh juga pertanda bahwa itu ada kandungan air di sana sedangkan minyak lemak pada suhu minyak lemak yang padat atau lemak atau fat itu pada suhu beberapa derajat di atas suhu leburnya juga harus jernih gitu. Kemudian tadi sifatnya yang bercampur dengan pelarut nonpolar, pelarut organik yang sifatnya nonpolar, seperti kloroform, ether minyak tanah, dan dengan berbagai perbandingan. Jadi dia juga harus mudah larut atau mudah bercampur dengan pelarut-pelarut tersebut. Itu persyaratan kemudian secara umum dari Farmakope Indonesia. Tapi eh, di sana juga ada spesifikasi khusus ya untuk masing-masing minyak lemak. Nah, itu bisa Anda baca di Farmakope Indonesia ya. Karena mungkin nanti dari minyak-minyak lemak nabati, terutama sekali ada organoleptisnya yang terutama dari bau ya, yang pasti akan berbeda satu sama lain. Nah, ini yang perlu ditekankan. Juga warna ya. Kalau Anda melihat sediaan minyak lemak, ya katakanlah bahan baku minyak lemak yang sudah mulai berwarnanya lebih kecoklatan, begitu berarti itu ada sudah mulai teroksidasi juga, itu sudah mulai rusak. Uh, Beberapa minyak lemak yang harusnya, terutama sekali untuk grade-nya, grade pharmaceutical grade gitu, itu uh, viskositas, kemudian eh, warna itu menjadi sangat penting. Jadi seberapa warna yang memang eh, minyak lemak itu masih kualitasnya bagus. Contoh yang paling gampang kalau Anda eh, membeli minyak wijen, siapa yang suka masak ya, kalau belum kenal dengan minyak wijen sebagai sediaan injeksi, eh, mungkin Anda bisa lihat minyak wijen di toko-toko ya, di supermarket.
Ya, coba perhatikan itu bervariasi sekali. Mulai dari yang warnanya kuning jernih sampai sampai berwarna kecoklatan. Dan dari warna itu juga bau menjadi berubah, semakin coklat itu baunya semakin kurang 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 apa ya? Ya beda saja gitu. Jadi kelihatan akhirnya kalau emang minyak lemaknya sudah rusak, baunya juga berbeda gitu ya. Nah, di samping itu tadi juga ada beberapa reaksi identifikasi untuk menentukan parameter kualitas dari eh, minyak lemak ya. Dan biasanya yang paling utama memang untuk melihat kemurnian adalah melihat menentukan jumlah asam lemak yang terkandung di dalam lemak tersebut. Jadi kalau minyak lemak yang mengandung asam lemak yang masih tinggi, asam lemak bebas yang tinggi, berarti itu juga kurang murni gitu loh. Jadi semakin tinggi, semakin kecil kadar asam lemaknya, berarti dia juga karena ester itu kan kita tidak, kalau sudah dia berbentuk senyawa lipid, berarti kan asam lemaknya sudah bergabung dengan senyawa dengan alkohol tadi, dengan gliserol. Berarti asam lemak bebasnya ini harusnya tidak ada gitu. Itu yang menentukan kemurnian. Tetapi kalau memang misalnya di sana masih banyak asam lemak bebasnya, berarti memang eh, kemurnian dari lipida ini rendah gitu ya. Dan biasanya kita tentukan dengan ada 3 bilangan ini, bilangan yod, bilangan asam, dan bilangan penyabunan. Bilangan yod ini adalah bilangan yang menunjukkan berapa gram ya dari uh, yodium yang dapat diikat oleh asam lemak. Sedangkan bilangan asam adalah uh, banyaknya jumlah asam lemak bebas di dalam minyak lemak, dan sedangkan bilangan penyabunan ini merupakan uh, bilangan yang menentukan berapa KOH, NaOH atau basa yang mendukung ya. Jadi untuk apa? Untuk menjadi, kalau misalkan dia masih dalam bentuk asam lemak bebas kan, kalau maaf, kalau dia berbentuk minyak lemak itu kalau dengan basa biasanya dia akan bereaksi menjadi sabun ya. Cara membuat sabun masih ingat? Mungkin sudah pernah di kimia organik diberitahu bagaimana membuat sabun ya kan. Penyabunan itu adalah reaksi antara lipid dengan basa gitu ya. Jadi semakin banyak yang bereaksi dengan basa berarti lipidnya itu semakin tinggi gitu. Itu kegunaannya apa saja? Ada yang di bidang farmasi untuk pembawa atau vehicle, misalnya untuk salep, untuk liniment, emulsi atau krim gitu. Juga sebagai obat ya, Oleum ricini contohnya, dan Oleum Icoris Acely. Tadi saya sudah sampaikan Oleum Icoris Acely. Sedangkan Oleum ricini ini banyak digunakan sebagai obat pencahar ya. Biasanya eh, digunakan untuk pasien-pasien yang akan cuci perut ya. Cuci perut tuh eh, eh, diberikan oleum ini supaya perut lambungnya bersih gitu ya, atau cair di ususnya juga bersih. Ini biasanya diberikan pada pasien-pasien yang akan menjalani operasi abdomen ya, operasi daerah abdomen. Kemudian atau mungkin juga akan melakukan foto ronsen di daerah abdomen. Nah, itu biasanya harus diberi urus-urus dulu gitu ya, supaya lambungnya bersih. Kemudian di bidang lain, lipida juga banyak digunakan untuk kosmetik, ya, sabun, skincare-nya cewek-cewek ini, waduh banyak sekali tuh kandungan minyak lemaknya, terutama sekali vegetable oils ya, yang sekalian juga untuk menjadi emolien, untuk melembabkan kulit, membuat kulit menjadi lebih lembut gitu ya. Itu biasanya memang menggunakan vegetable oils. Kemudian sabun tadi, sabun tidak harus vegetable oils ya. Sabun yang kita gunakan ini lebih banyak diambil dari oleum kokos ya. Nah, minyak kelapa yang kemudian direaksikan dengan basa tadi sehingga menjadi sabun. Kecuali kalau memang sabun-sabunnya yang digunakan dengan sabun untuk pelembut, biasanya yang digunakan adalah oleum olivarum atau minyak zaitun. Kemudian juga lemak atau lipida, ini kita membahas tidak hanya minyak lemak ya, tetapi lipida. Lipida juga banyak digunakan untuk cat dan vernis. Ini kalau untuk cat dan vernis itu biasanya masuk pada lipid jenis lilin ya, untuk wax, untuk furniture, untuk semir sepatu ya, untuk membuat
lilin, lilin candle itu ya, nah, itu juga dibuat dari uh, lipida ini. Serta tentunya konsumsi minyak goreng yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh oleum atau minyak lemak, tetapi mungkin di slide ini tidak semua saya bahas. Anda bisa baca karena waktu kita sangat terbatas. Jadi mungkin yang paling penting satu ya pada eh, ekstraksi dari lipida ini untuk terutama sekali minyak lemak yang berasal dari tumbuhan itu biasanya kita ambil dari bagian biji ya. Masih ingat kandungan biji itu adalah eh, lipida, kemudian apalagi bagian endospermnya, terutama sekali di bagian endosperm biji ya. Ada lipid, ada protein dan juga ada karbohidrat. Nah, contoh di sini ini adalah oleum ricini. Oleum ricini atau biasa kita kenal dengan minyak jarak ya, kalau bahasa Inggrisnya castor oil ya. Ini castroli ini bahasa Indonesia juga dari castor oli. Castor oli ini bahasa Belanda ya. Nah, eh, biasanya kita ambil dari bagian biji dari biji tanaman Ricinus communis, Euphorbiaceae. Saya nggak tahu nih, Anda kayaknya eh, dulu nggak sempat di tahun lalu nggak sempat ya berangkat ke kebun obat ya, kebun tanaman obat ya, ya nggak ada ya. Saya nggak tahu siapa yang dapat. Mestinya kalau yang dapat monoclamide tugasnya tahu ini tentang Ricinus communis ini. Jadi dia memang ini diambil dari buahnya, buahnya seperti buah rambutan ya, tetapi dia terdapat 3 lokus seperti ini, masing-masing lokus ada bijinya. Nah, biji ini keras luarnya dan biasanya kita untuk keperluan di bidang farmasi ya, itu eh, untuk mengekstraksi lipidnya itu kita gunakan dengan suhu rendah atau cold press. Kenapa? Karena di biji ricinus ini ada satu protein yang beracun yang kita sebut dengan toxalbumin namanya ricin ya. Dan ini kalau pada penekanan dengan eh, apa namanya cold press dia nggak akan terbawa. Nah, oleh karena itu eh, untuk kegiatan kesediaan farmasi, apalagi oral ya seperti minyak jarak untuk urus-urus, ini harus dihindari. Nah, lain penggunaan dari oleumris ini selain untuk minyak jarak, juga digunakan sebagai emolien untuk obat luar begitu, dan juga untuk biodiesel. Ya mungkin eh, Anda pernah mendengar bahwa em, solar ya minyak solar atau juga pelumas mesin terutama sekali oli mesin itu dibuatnya dari minyak jarak ya tapi tidak dengan cara dengan cold press tapi hot press dia oleh karena itu nggak apa-apa proteinnya beracun proteinnya terambil karena nggak akan diminum juga oleh manusia kecuali kalau yang mau iseng mau ngerasain gitu ya gimana protein beracun itu ya jangan-jangan. Ya, ini sangat toksik ya. Oleh karena itu hati-hati kalau eh, Anda apa namanya sedang ini oli ya, tangan harus dicuci gitu ya. Habis pakai oli mesin itu harus dicuci tangannya dengan baik. Karena ini sangat toksik. Nah, selain dari Ricinus communis, ini juga ada minyak jarak ini dari Jatropha curcas. Mungkin Jatropha curcas lebih familiar karena dia disebut dengan jarak pagar dan banyak juga dipakai sebagai tanaman hias gitu. Nah, ini sama. Jadi diambil minyak lemaknya untuk biodiesel. Nah, untuk keperluan farmasi ini pemberiannya ya, terdapat pada Farmakope Indonesia ya lengkap ini cairannya agak kental, jernih, warna agak kuning pucat itu sudah ditentukan ya. Baunya nggak enak, rasanya manis agak pedas, terus kemudian ada beberapa sifat kelarutannya. Ini semua ada di Farmakope. Jadi saya nggak bahas ini satu persatu ya, Anda silakan nanti baca di Farmakope. Nah, kemudian eh, ada satu lagi dari familia Euphorbiaceae yang juga digunakan untuk urus-urus walaupun dia sebetulnya lebih toksik dibandingkan dengan minyak jarak dari Ricinus communis yaitu Oleum crotonis. Sama karena bentuk bijinya juga mirip cuman lebih kecil tapi toksisitasnya lebih kuat. Jadi akhirnya memang jarang dipakai untuk keperluan urus-urus ya untuk laksan. Dia lebih banyak dipakai untuk ada beberapa metode bioassay untuk apa melihat
kalau nggak salah untuk melihat efeknya terhadap sebagai anti cancer atau gitu ya itu menggunakan oleum crotonis namanya. Jadi dari tanamannya Croton tiglium. Nanti saya Pak tunjukkan. Nah itu dan pada oleumricini ini terutama sekali kenapa kok dia biasa dipakai sebagai pelembut, bisa dipakai untuk pelumas, si oli mesin. Karena di gliseridanya ini banyak mengandung asam risinoleat. Ini merupakan eh, lipida dari yang tersusun atas asam lemak yang tidak jenuh ya sampai 75%. Untuk kosmetik juga biasa digunakan oleh merisini ini terutama sekali untuk sediaan lipstik ya. Tujuannya supaya bisa melembutkan bibir gitu ya dengan penggunaan ini. Nah, ini adalah senyawa risin, toxalbumin dari biji Ricinus communis yang memang harus kita hindari apabila kita akan mengekstraksi lipid minyak jarak untuk pharmaceutical grade. Nah, dari Ricinus communis ini juga kita bisa mendapatkan andesinoic acid ya, suatu bahan atau senyawa yang diperoleh dengan pirolisa dari asam risinoleat dari oleum ricinus ini biasanya digunakan sebagai antifungi atau anti jamur ya. Tapi sekarang memang sudah jarang sekali karena sudah ada antibiotika yang jenis terbaru untuk antifungi ini. Nah, ini tadi olem crotonis dari Croton triglium ya. Anda lihat di sini toksisitasnya dengan dosis kecil saja. Tadi kan 1 sendok makan ya, atau 30 mili lah minum minum oleum ricini itu untuk urus-urus. Ini cuma 0,06 mili ya. Dan Anda masih ingat barangkali Ricinus communis itu merupakan salah satu tanaman yang masuk ke dalam tanaman poison ya. Jadi tanaman beracun. Dan dia masuk negatif leaf sebetulnya, tetapi bijinya masih kita gunakan untuk diperoleh minyaknya, gitu ya. Ini juga ada minyak kacang, oleh arachidis, dari Arachis hypogea ya. Anda lihat di sini kandungan gliseridanya banyak asam oleat dan linoleat ya. Ini biasa digunakan untuk di bidang farmasi untuk pelarut injeksi ya, menggantikan oleum olive. Biasanya umumnya dengan minyak zaitun ya untuk sediaan injeksi pembawanya, tapi kadang-kadang diganti dengan oleum arachidis dan juga digunakan untuk minyak konsumsi untuk minyak goreng. Kemudian, nah ini adalah satu minyak lemak oleum lini yang tanamannya sendiri jarang ada di Indonesia ya. Ini lebih banyak di Eropa ya. Tapi ini adalah salah satu jenis minyak lemak yang banyak diminum oleh masyarakat di Eropa. Diminum tuh berarti setiap hari mereka mengkonsumsi 1 atau 2 sendok makan dari oleum lini ini untuk tujuan kesehatan jantungnya. Ya, di samping itu memang di bidang farmasi digunakan untuk campuran obat luar. Nah, eh, kandungannya kenapa kok sampai diminum ya oleh masyarakat di Eropa? Ini karena dia banyak mengandung asam linolenat ya 50%, asam oleat 20%, dan asam linoleat 8%. Berapa? 70, 8% dirida dan lemak yang esensial. Jadi sangat penting dan ini diperoleh dari Linum usitatis ini. Ini tanamannya ya merupakan herba bukan herba maksud saya perdu sekitar 2 meter lah tingginya dan ini bijinya diambil dari endosperm. Nah, oleum olive minyak zaitun saya rasa banyak Anda sudah kenal ya, diperoleh dari Olea europea dari familia Oleaceae. Minyak zaitun itu biasa diambil dari bagian mesokarp, jadi bukan dari endosperm tetapi bagian mesokarpium, daging buahnya. Jadi daging buahnya ini kalau untuk yang hitam ini sangat gurih rasanya, tetapi kalau yang hijau ini masih pahit ya. Jadi minyak lemaknya banyak di bagian yang hitam ini. Nah ini kemudian dipres, eh, pressing pertama dengan tentunya dengan suhu rendah. Ini disebut dengan virgin olive oil dan ini merupakan kualitas yang terbaik ya. Kadang-kadang untuk kualitas yang untuk obat
kosmetika, obat luar atau ya yang bukan obat dalam gitu, biasanya juga menggunakan biji zaitun yang sudah jatuh-jatuh ini di bawah, ya, sedikitnya sudah ada apanya fermentasinya. Ya itu diambil dari bagian mesokarp, kemudian caranya dengan dipres gitu ya, diambil terus kemudian dimurnikan lagi. Nanti Anda bisa lihat di PPT ini. Dan ini banyak mengandung asam oleat 70%, digunakan untuk membuat sabun, plester, liniment, juga untuk laksan walaupun lemah. Dan saya rasa minyak zaitun sudah banyak sekali digunakan termasuk juga di bidang kulineri ya, untuk minyak salad dan macam-macam. Satu hal mungkin yang perlu saya informasikan, minyak zaitun, terutama sekali yang pharmaceutical grade itu juga sangat apa namanya, sangat baik ya efeknya untuk eh, kondisi sunburn, kulit yang terbakar itu loh, kena matahari ya, terutama sekali kalau habis eh, naik gunung, habis dari pantai, atau harus panas-panasan lah, itu kan biasa kulit mukanya tuh merah kebakar. Nah, itu Anda paling cepat menggunakan minyak zaitun. Bahkan saya pernah coba minyak zaitunnya yang di supermarket itu loh, yang biasa dipakai untuk minyak goreng itu, ya karena yang pharmaceutical grade itu cukup mahal. Jadi 100 mili saja bisa berapa ratus ribu harganya. Nah, itu saya pakai aja dioleskan. Kalau Anda mau rajin walaupun pakai yang apa namanya, yang grade untuk masakan itu sebetulnya untuk melembutkan kulit itu juga bagus kok ya itu. Baik, ada lagi oleum sesame. Oleum sesame ini minyak wijen ya, diperoleh dari biji wijen. Masih ingat Sesamum indicum, ini bijinya mungkin banyak yang sering lihat kalau makan onde-onde ya, baru ingat sama biji wijen ya. Ini dipres endospermnya dan mengeluarkan glisirida dari asam oleat serta linoleat, ya hampir 75% oleatnya. Dan biasanya di bidang farmasi banyak sekali kegunaannya untuk pelarut injeksi, untuk emilia, dan untuk laksa. Nah, hal yang penting dari oleum sesame ini seringkali dibuat eh, apa namanya, dipakai untuk mengganti cottonseed oil. Cottonseed oil ini adalah minyak biji kapas yang sangat penting sekali selain untuk sediaan farmasi, juga untuk bahan makanan ya, untuk sejenis seperti mentega gitu ya, lemak-lemak padat yang biasa digunakan kalau di bidang makanan. Anda eh, mungkin suka makan pastry ya, itu kan kulit pastry itu kan berlapis-lapis tuh ya. Nah, itu dipakai lemak padat. Lemak padatnya itu biasanya digunakan eh, kebanyakan menggunakan lemak dari babi. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi kalau Anda makan croissant, itu hati-hati, harus dilihat lemak padatnya dari mana ini. Kalau dia eh, tertulisnya atau ditanyakan ini pakai lemak apa, lemak nabati misalnya gitu, vegetable oil atau vegetable fat, aman berarti untuk yang beragama Islam ya. Tapi kalau yang eh, dipakainya itu adalah dari animal fat gitu atau lard. Lard itu adalah nama lain dari lemak babi. Nah, itu kita nggak boleh makan ya untuk yang Muslim gitu. Nah, biasa dipakai cottonseed oil atau oleum gossypii seminis. Em, Minyak amygdalarum ini adalah almond oil, ini juga banyak dipakai untuk kosmetik terutama sekali ya, untuk membawa, dan juga sifatnya yang sangat kuat efek emoliennya. Ini banyak sekali digunakan. Diperoleh dari ada dua jenis apa namanya, hmm, almond seed ya, biji almond itu ada dua jenis, ada yang Prunus amygdalus yang ada varietas dulcis dan ada varietas amara. Nah, yang dulcis ini yang biasanya diambil minyak lemaknya, sedangkan yang amara ini eh, jarang diambil minyak lemaknya, kecuali kalau sudah dia didestilasi, di apa diambil karena dia mengandung suatu glikosida amigdalin yang rasanya pahit ya, karena glikosida ini kalau terurai oleh enzim emulsin yang memang terdapat juga di biji tersebut, dia akan terurai menjadi eh, sianida, benzaldehid, dan glukosa. Nah, benzaldehidnya ini biasanya diambil, diekstraksi untuk apa itu,
flavoring agent biasanya, tapi untuk obat luar ya, obat luar atau kosmetika. Tapi kalau untuk flavoring agent untuk makanan nggak boleh dari yang Amara karena tadi kandungan HCN-nya. Jadi hati-hati kalau makan eh, biji almond ya, jangan sampai makan biji almond yang pahit tadi karena dia mengandung cyanida. Sama seperti kalau Anda makan rawon gitu ya, siapa yang suka rawon? Siang-siang kok Ibu dari tadi ngomongnya makanan aja ya. Jadi rawon benar-benar saya mau bicara tentang rawon itu kan dia terbuat dari keluak ya. Keluak itu warnanya hitam. Nah, itu Anda kalau mau masak keluak itu harus dicicip dulu. Ya, kalau sudah terasa pahit jangan digunakan buah keluaknya itu. Karena berarti di sana sudah ada senyawa asam cyanidanya. Hasil uraian dari eh, glikosida ya termasuk semacam amigdalin ini yang ada di keluak ya. Nah, itu bisa bisa berbahaya pahit. Jadi selain pahit ya bisa berbahaya karena cyanida ini toksik. Jangan jadi Jessica ya gitu ya. Oke. Nah, cara memperolehnya sama ya pendekatan biji endosperm gitu. Kemudian kalau untuk yang pahit eh, sebelum diambil lemaknya disuling dulu untuk diambil minyak asirinya. Nah, ini juga sangat baik untuk kesehatan kulit yang kering dan teriritasi karena dia banyak mengandung gliserida dari asam oleat dan linoleat ya. Nah, ini Anda nanti lihat bagaimana memisahkan HCN-nya itu tadi. Kemudian ini Osium gossypi seminis dari dari biji kapas ya mungkin belum pernah lihat ya. Ini kalau di kebun obat di mana itu Graha Family saya pernah lihat ada pohonnya ya. Kita nggak sempat jalan-jalan ke kebun obat ya. Eh, ini memang perikarpium, mesokarpnya itu biasanya kan daging buahnya itu biasanya kalau seperti di mangga kan enak dimakan gitu ya. Parenkimia ini dia daging buahnya lebih banyak berupa serat-serat seperti ini ya. Dan ini bisa dikumpulkan, diambil kapasnya terus kemudian jadi benang begitu. Nah, di dalamnya ada biji. Biji inilah yang kemudian dipres untuk diambil minyak lemaknya. Jadi dari tanaman Gossypium hirsutum maupun Gossypium barbadens ya. Nah, minyak lemak ini eh, pada penggunaannya selain minyak lemaknya bisa digunakan untuk apa itu saya kok jadi blank pelarut injeksi ya atau minyak goreng. Nah, dia juga bisa dibuat sabun atau menggantikan oleum sesami dan tadi kalau dihidrogenasi menjadi padat, menjadi lemak padat, dia digunakan untuk semacam lemak untuk membuat bahan makanan atau mungkin juga keperluan lain kosmetika untuk menggantikan Adepsuillus atau lard tadi ya. Ini oleum soye ya nanti bisa dibaca minyak kedelai, kemudian juga diambil dari endospermnya. Nah, oleum kokos ini. Oleum kokos ini adalah minyak lemak yang mungkin nanti pada saat praktikum Anda akan mempelajari bagaimana cara mendapatkan minyak lemak dari buah kelapa ini ya. Yang biasa diambil adalah ini Cocos nucifera S-nya C ya, bukan S ya. Nanti tolong diganti. Nah, Cocos nucifera yang diambil adalah bagian endosperm. Masih ingat, endosperm kelapa ini adalah yang putih yang biasa kita konsumsi untuk es degan, ya. Juga termasuk juga untuk santan, ya. Ini yang putih. Jadi cara pembuatan minyak lemak dari Cocos nucifera itu sebetulnya ada tiga. Yang pertama, kalau di pabrik-pabrik industri minyak itu biasa seperti kelapa sawit, ya. Itu juga diambil endospermnya dikeringkan dulu. Keringkan dia sampai hilang airnya. Jadi eh, disebut dengan kopra. Jadi endosperm biji yang sudah kering itu disebut dengan kopra. Kemudian setelah itu dipres, ya dipres. Nah, kalau di home industry, di rumahan, ya di desa-desa itu biasanya diambilnya dari santannya. Jadi buah segar, endosperm segar diparut, diambil santan, kemudian dipanaskan sampai mendidih berjam-jam sampai kemudian airnya habis dan minyak lemaknya terpisah ya dengan ada proteinnya juga yang disebut dengan blendo. Siapa yang suka makan blendo ini ya,
Biasanya kalau di desa belendo ini adalah protein yang gosong itu dari endosperm kelapa ini dimakan dengan nasi hangat dan sambal itu ya mereka selalu konsumsinya seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah VCO. VCO atau virgin coconut oil itu adalah cara mendapatkan minyak lemak yang dari Cocos nucifera tanpa pemanasan. Jadi dia hanya diambil lemaknya dengan cara didinginkan di ruang dingin gitu atau refrigerator. Lemak padatnya diambil, kemudian lemak padat ini ditaruh gitu aja 2-3 hari di dalam suhu kamar ya. Sehingga pelan-pelan terjadi fermentasi dan minyak lemaknya terpisah gitu. Nah, mungkin nanti prinsipnya seperti itu ya. Nanti pada saat praktikum Anda akan mempelajari lebih baik lagi. Nah, em, kandungan harus hati-hati terhadap kandungan oleum kokos ini karena banyak mengandung minyak lemak dari asam lemak jenuh ya, laurat hampir 85%, palmitat, miristat dan sebagainya. Dan ini kalau kita banyak konsumsi minyak lemak sejenis ini em, dalam metabolismenya dia akan lebih banyak dibentuk eh, LDL, membentuk LDL dan juga kolesterol ya atau lemak jahat itu istilahnya termasuk trigliseridanya akan naik ya itu. Nah, termasuk juga nanti coba Anda cek dari virgin coconut oil atau VCO. Banyak orang yang mengklaim bahwa VCO ini baik untuk kesehatan tubuh ya, untuk liver, antiviral, antiinflamasi. Padahal kalau kita lihat susunan dari eh, oleum kokos ini lebih banyak asam lemak jenuhnya ya sama dengan VCO juga. Jadi kalau VCO ini justru malahan diminum seperti oleum lini tadi 1 sendok makan 2 sendok makan setiap hari ya. Nanti tolong dicek eh, bagaimana apa namanya komposisi dan efeknya tadi. Nah, untuk keperluannya selain membuat sabun, untuk nutrisi kulit juga untuk minyak goreng dan juga untuk membuat mentega ya ini oleum kokos ini. Nah, oleh medis sama, ini juga minyak lemak. Cuman saya ingin katakan di sini diambilnya bukan dari endospermnya, tetapi justru dari apa ya ini dari endospermnya ini ada satu kayak embrio gitu di sini. Ini yang diambil. Jadi bukan bukan mm, seluruh bagian apa namanya jagung yang diambil, tetapi justru akan diambil dikuliti si embrionya inilah yang dipres. Jadi embrionya dipisahkan dari bagian lain dari biji seperti stalk di bagian sini termasuk juga kulitnya gitu ya supaya bebas amilum dan glutinnya kemudian diperas dengan pemanasan. Jadi sedikit sekali ya dari minyak jagung itu kita bisa mengambil embrionya. Kemudian gliseridanya ini banyak asam linoleat dan juga oleat. Ya. Biasa digunakan untuk pelarut injeksi dan juga untuk minyak goreng. Ini oleum Euphorbia asli ya. Ini diperoleh dari eh, ikan hati ikan Gadus morua dari Gadidae. Ya, Anda lihat bagaimana mendapatkannya. Kemudian ini diperoleh ada banyak mengandung vitamin A dan vitamin D serta juga termasuk juga asam lemak-lemak dari J. choline, terapin dan termasuk palmitin dan stearin. Tapi sebetulnya juga sudah banyak mengandung kalau kita baca di literatur omega 3 dan omega 6. Tadi khasiatnya sudah saya sampaikan. Nah, kita masuk pada simplisnya lemak atau fat ya. Jadi lemak yang berasal dari apa tumbuhan tadi Theobroma kakao ya yaitu dari oleum kakao ini biasanya diperoleh dengan cara membakar biji ya supaya kulitnya terbuang gitu. Kemudian biji-biji tadi di press. Kalau Anda masih sudah tahu belum ya pohon saya nggak menggambarkan pohon pohon apa namanya buah kakao ya. Itu kalau kita, buahnya besar kan ya, nanti kalau kita buka buahnya itu ada biji-biji kecilnya di situ, sehingga biji kecilnya inilah yang di apa dikuliti dengan cara dibakar, terus kemudian kulitnya diambil, lalu dipres dengan plat. Kalau tadi kita bicara vegetable oil itu selalu dengan cold press, tetapi kalau pada uh, Theobroma kakao ini harus pakai panas. Jadi pakai plat-plat panas ya dileburkan nanti keluar minyak lemaknya dan ini minyak lemaknya itu eh, bisa digunakan untuk keperluan di bidang farmasi.
lemak coklat ini juga sering menjadi campuran untuk membuat coklat, ya, coklat yang biasa kita makan untuk apa eh, food, ya. Gitu. Gliserida dari asam oleat kandungannya, dan juga masih ada oleatnya, makanya masih lembut, ya. Tapi dia sudah banyak stearin dan palmitinnya. Ini digunakan untuk basis suppositoria, untuk bahan pengikat, pengisi pil, atau juga untuk emulien. Kemudian lemak yang lain itu adalah lemak bulu domba. Memang kenapa kok disebut lemak bulu domba? Karena memang diambilnya dari bulu domba, ya. Disebut dengan Adeps lane, dari hewannya adalah Ovis aries, suku Bovidae, yang diambil dari bulunya, tidak dipres tetapi diekstraksi dengan pelarut organik, ya. Contohnya di sini adalah petroleum ether. Kemudian diuapkan, lalu disaring, lalu dimurnikan. Jadi memang dari bulu dombanya, ya. Ini kandungannya sudah ester dari kolesterol dan isokolesterol dengan asam lanepalmitat atau karnobat dan oleat. Dulu biasa digunakan untuk salep luka berair, selain juga digunakan untuk sediaan-sediaan berupa salep atau krim, ya. Jadi banyak juga selain untuk obat, juga untuk kosmetik. Nah, dari Adepslane ini ada sediaan atau preparat lain, yaitu yang disebut dengan lanolin, ya. Mungkin nanti pada saat preskripsi Anda akan kenal nih bahan-bahan, apalagi kalau udah praktikum semisolid, ya. Anda akan banyak mengenal mengenai bahan sediaan-sediaan lipid ini. Jadi ada lanolin, lanolinum atau lanolin. Ini adalah sediaan galenik dari ADEPS dengan Aqua. Jadi komposisinya sekitar 75% ADEPS dan Aquadesnya 25%. Kegunaannya sama untuk basis salep dan krim, ya. Lalu yang lain adalah adepsuilus atau ini lemak babi, ya, diperoleh dari lemak-lemak yang ada di bagian perut babi, gitu, ya. Itu kemudian apa namanya, dilelehkan dan dimurikan dengan cara penyaringan, begitu. Ini banyak juga mengandung asam oleat di sini 40%, selebihnya adalah asam lemak jenuh. Biasa digunakan untuk basis salep dan emulien, ya. Dan ini bisa diganti untuk penduduk yang mayoritas Muslim. Ini diganti dengan oleum gasipisem ini seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian kita masuk pada lilin. Lilin ini tadi sudah disebutkan di awal bahwa susunan kimianya merupakan ester dari asam lemak rantai panjang dengan alkohol yang bukan gliserol, ya. Dan pada lilin ini contohnya adalah Seracarnauba, ini yang berasal dari hewan. Sorry, dari tumbuhan. Itu kita ambil tumbuhannya hampir seperti pohon kelapa, gitu, ya. Coperniciea cerifera ini arekasi. Nah, lilinnya itu terdapat pada tangkai daunnya. Jadi petiolis daun itu bisa beberapa senti tebalnya, sehingga dengan demikian ini nanti akan sangat mudah untuk di dikerok, kemudian dimurikan dengan cara dipanaskan, dilarutkan dalam air panas, gitu, ya, terus kemudian disaring. Nah, eh, kegunaannya terutama sekali di bidang farmasi untuk basis salep dan memoles tablet, polishing tablet untuk kosmetika, contohnya lipstick, kemudian untuk pembuatan lilin candle, dan juga untuk semir meja, kursi, dan lemari. Nah, ini adalah kandungannya alkohol ester dari mirisil serotat, ya. Gitu. Nah, nanti juga Anda akan mungkin praktikum juga tentang cetaceum atau spermaceti. Ini adalah suatu bahan wax atau lilin yang biasa digunakan di dalam sediaan kosmetik, terutama sekali untuk cold cream, ya. Nah, ini pada zaman dahulunya awalnya itu memang diambil dari lemak yang ada di bagian cranial cavity dari ikan paus, ya. Coba Anda lihat, ya. Ini sekarang sudah enggak lagi karena sudah dibuat sintetisnya. Anda bisa bayangkan, ya, untuk mengambil lemak di bagian kepala kan mau nggak mau harus membunuh pausnya, ya. Atau mungkin zaman dulu orang memang membunuh paus ini untuk diambil dagingnya, ya. Kemudian bagian ininya diambil untuk keperluan-keperluan yang lain, lemaknya. Nah, di bagian yang kuning ini itu selain ada
lilin, wax yang biasa mau kita ambil, dia juga mengandung sperm oil istilahnya, tapi itu merupakan minyak lemak. Jadi dari bagian cranial cavity ini kita bisa dapatkan minyak lemaknya dan juga lilinnya. Nah, lilinnya ini yang disebut dengan spermaceti, ya. Ini cara memperolehnya, jadi diambil dari rongga kepala, kemudian dimasukkan ke wadah gitu, disaring dengan kantung air, dipres. Nah, minyak lemak yang keluar dipisahkan dari residunya itu adalah lilin yang kemudian di apa dimurnikan. Jadi banyak kandungan setil laurat, setil palmitat, ya. Sekarang di bidang farmasi tadi untuk basis salep dan Fortrin. Untuk lilin yang terakhir adalah sera, mungkin ini paling banyak digunakan ya wax untuk dari sera flava, terutama sekali kalau di Jogja ya untuk industri batik banyak yang menggunakan sera atau juga digunakan untuk basis salep dan untuk polishing tablet. Ini bukan diperoleh dari hewannya, hewannya Apis mellifera, apa itu lebah, tapi sebetulnya diambil dari sarang lebahnya ya atau honeycomb ya dari ini sarang lebahnya. Jadi kalau sudah diambil madu yang ada di dalamnya ini tinggal sarang lebahnya. Kalau kita mau ambil dia sebagai serat tinggal merebus dengan air ya, kemudian disaring, kemudian direbus lagi untuk dimurnikan dan kita akan bisa mendapatkan sera flava atau malam kuning. Untuk mendapatkan sera alba, kita tinggal membuat lapisan tipis dari sera flava ini, kemudian diperciki air dan dijemur. Ya, akhirnya kita bisa mendapatkan dua jenis sera, baik yang kuning maupun yang putih. Yang putih ini sebetulnya sama sifat-sifatnya, hanya saja warna yang berbeda. Tergantung nanti Anda mau bikin salepnya, apakah memang mau berwarna kuning saja atau Anda mau campur dengan warna lain ya. Misalkan kepingin warna pink gitu atau kepingin warna ungu misalnya salepnya nah Anda tinggal mewarnai saja dan biasanya digunakannya secara alba sehingga nggak campur warnanya dengan kuning. Itu ya, tapi sifat-sifat semuanya sama. Baik itu untuk lipida, saya akan masuk ke ada yang mau tanya sebelumnya? Kalau nggak ada, saya akan masuk ke em, protein. Ini juga mungkin saya akan cepat saja terkait protein ini. Mana ya? Lah, kok nggak ada? Bentar, sebentar. Sudah keluar belum ya? Ini kayaknya saya salah ngeklik nih. Ah ya, udah ya, udah terlihat ya. Sudah, Prof. Sudah, Oke. Prof. Jadi terkait protein dan enzim sama ya. Selain lipida, protein juga banyak yang digunakan untuk di bidang farmasi ya. Baik untuk makanan ya, terus kemudian untuk makanan tuh dalam tanda petik untuk nutrisi ya, nutrisi. Misalnya contohnya kalau Anda, eh, bentar, udah kelihatan ya, bener ya? Halo? Sudah, Prof. Sudah kelihatan. Nah, sebentar, saya kehilangan wajah kalian soalnya. Nah, saya unshow dulu. Oke, kita view hmm, galeri, kecil aja kali. Gimana ya cara sebentar. Saya kok jadi bingung. Loh, salah. Cilinnya gimana nih? Mana tadi ya ditaruh? Kok aku nggak bisa lihat filenya? Mohon maaf, Prof. Maksudnya gimana? Iya, maksudnya gimana? Kamu bingung ya? Karena di saya nggak muncul si ininya apa namanya? Saya stop share dulu deh, ganti dulu.
Di saya tuh nggak ada dia. Bentar, saya balikkan lagi. Balikan lagi ya, protein dan enzim. Oke. Nah, baik. Dah, baik. Jadi, ini ya, sama seperti lipid tadi ya. Jadi kita juga bisa mendapatkan protein dari bahan alam itu untuk keperluan-keperluan di bidang farmasi ya. Jadi eh, kalau Anda masih ingat ya kuliah di kimia organik mungkin ya, eh, protein adalah senyawa polimer dari asam amino yang berikatan melalui rantai peptida. Jadi dia memang molekulnya besar. Dan molekulnya itu bisa bisa ratusan ribu berat molekulnya itu. Dan terdiri atas banyak asam amino yang masing-masing berhubungan atau berikatan dengan rantai peptida. Jadi kalau kita menghidrolisis protein, terutama sekali protein yang simple protein yang memang hanya terdiri dari asam amino, ini eh, asam amino itu menjadi eh, masing-masing terpecah gitu ya, menjadi asam amino yang mendukungnya tadi. Nah, kemudian eh, untuk keperluan di bidang farmasi, mungkin kita akan membahas terkait dengan penggolongan protein itu ada protein sederhana, yaitu simple protein. Ini biasanya protein ini hanya terdiri atas asam amino saja. Jadi kalau dihidrolisis, dia akan tadi seperti yang saya katakan akan apa namanya terpecah menjadi beberapa asam amino. Ini ada albumin ya. Ini apa namanya diperoleh dari ovalbumin atau toxalbumin termasuk tadi risin ya, itu juga termasuk albumin. Kemudian globulin, globulin ini banyak sekali di eh, antibodi kita ya, atau di ovoglobulin, kemudian globulin serum, lalu ada skleroprotein ya. Ini banyak protein yang terdapat dalam keratin rambut ya. Lalu gluten ini pada gandum ya atau pada eh, namanya glutenin kalau pada gandum dan orizenin pada beras. Jadi walaupun beras itu banyak karbohidratnya tetapi sebetulnya dia juga banyak mengandung protein ya. Makanya kalau Anda mau memakai tepung itu kalau nggak mau terlalu banyak proteinnya ya itu eh, ada grade-nya. Itu soalnya protein pada gandum itu bisa menyebabkan tadi tuh ada beberapa jenis tepung terigu ya, yang untuk roti, untuk mie, untuk makanan kering atau macam-macam atau Anda memang mau menghindari glutenin atau glutein dari gandum itu Anda bisa eh, ada protein apa tepung terigu sendiri. Kemudian histonin ini juga sama dan prolamin atau protamin ini merupakan protein sederhana. Lalu ada protein conjugated ya yang memang protein ini eh, memberi ikatan dengan gugus yang non protein atau gugus prostetik kita sebutnya. Dan gugus prostetik ini macam-macam ya, ada yang zat berwarna, ada logam, ada termasuk juga mukoprotein yang kita lihat di sini. Ada kromoprotein ya, ini protein dengan gugus prostetik yang berwarna, contohnya hemoglobin. Hemoglobin ini globin protein bergabung dengan heme. Heme itu bagaimana? Rumusnya ada Fe-nya ya. Kemudian lipoprotein ini bergabung dengan lipid, contohnya lecitin ya. Ini terdapat pada susu, merah telur. Kemudian metaloprotein ini banyak pada enzim. Ini protein ini bergabung dengan logam berat ya. Bisa Fe, bisa CO, mangan ya. Dan juga mukoprotein, protein dengan mukopolisakarida, serta nukleoprotein, ini protein dengan asam nukleat. Contohnya pada virus-virus ya, baik virus influenza maupun virus pada tanaman ya dan lain-lain. Kemudian turunan protein atau derived protein ini protein yang telah terurai sebagian, contohnya pepton atau peptide. Ini juga banyak sekali turunan protein ini digunakan, termasuk juga asam-asam aminonya ya hasil hidrolisis dari protein. Itu contohnya misalnya kan pada pasien-pasien yang tidak eh, sedang diistirahatkan lambungnya, jadi dia tidak banyak makanan makanan yang keras begitu. Dia biasanya diberi selain minuman yang mengandung banyak protein, ya,
juga dia mungkin perlu juga transfusi atau infus, bukan transfusi, infus dengan protein-protein tertentu, asam amino tertentu. Termasuk juga orang-orang yang dalam kondisi koma, yang nggak bisa makan gitu ya, apalagi koma ya, sehingga akhirnya dia harus mendapatkan infus ya dari protein tadi sebagai sumber makanannya, karena memang protein ini sumber makanan bagi semua makhluk hidup. Nah, saya menggarisbawahi sifat protein yang mudah terdenaturasi. Kenapa? Ada beberapa cara untuk mendapatkan protein, untuk mengekstraksi atau mengisolasi protein dari tanaman. Itu salah satunya adalah dengan sifat denaturasinya, baik karena suhu ataupun karena tambahan pelarut organik atau secara fisik ataupun karena penambahan bahan-bahan kation atau anion. Nah, ini sumber protein ya di manusia juga banyak ya, tetapi kalau kita mau ambil dari eh, tumbuhan atau dari hewan biasanya ada di plasma darah, merah telur, khususnya kalau di tanaman ada di biji. Contohnya kacang kedelai, kacang tanah, kacang almond yang banyak protein. Kegunaan di bidang farmasi itu adalah untuk nutrisi, salah satu ya, terutama untuk media media pertumbuhan ya, contohnya misalkan kalau Anda mau menumbuhkan bakteri, menumbuhkan parasit atau virus, itu medianya pasti ada proteinnya. Kemudian eh, kalau di bidang industri obat biasanya digunakan untuk cangkang kapsul ya. Terus termasuk juga ada obat sebetulnya. Obat salah satunya adalah obat untuk Parkinson ya, itu nanti akan kita bahas. Itu merupakan protein. Jadi contoh yang paling banyak protein yang digunakan di bidang farmasi ada gelatin, ada ekstrak daging atau kaldu. Itu biasa dicampur dengan medium agar misalnya untuk mediumnya pertumbuhan bakteri. Kemudian protein-protein hidrolisa tadi atau asam amino tadi yang saya bilang untuk infus ya, untuk infus nutrisi. Ada juga protein yang beracun tadi, contohnya risin dari sini semen, protein dari krotoni semen, abrin dari abri semen. Mungkin agak-agak yang abrin ini Anda belum pernah lihat ya. Abrin ini adalah protein dari tanaman Abrus precatorius ya. Dia memang banyak terdapat pada bijinya, ya, abri. Tanaman saga kalau di Indonesia lokal name-nya, dan biasa digunakan daun saganya ini untuk obat kumur ya. Sudah ada beberapa produk, sudah lama produk untuk obat kumur daun saga dan daun sirih ini yang Anda bisa lihat nanti di apotek. Tapi daunnya nggak apa-apa, tapi bijinya beracun ya, itu harus hati-hati. Nah, saya akan berbicara terkait protein, khususnya gelatin. Gelatin ini adalah yang paling banyak sekali protein digunakan karena memang banyak dipakai untuk membuat kapsul kosong ya, kapsul cangkang kapsul lah katakanlah. Dia juga bisa mengcoating untuk membuat mengcoating tablet. Jadi kalau tablet mau di coating biasanya dengan gel ya yang supaya apa kelihatan kilat gitu ya. Kemudian basis suppositoria juga, emulgator, suspending agent dan sumber nutrisi tadi ya. Mungkin Anda juga sudah kenal dengan produk makanan yang berasal dari gelatin. Ya, ada eh, termasuk mungkin es krim tadi ya, gelato itu ya itu juga dari gelatin. Nah, bagaimana cara membuat gelatin? Dia hidrolisa dari kolagen yang berasal dari kulit, jaringan ikat, tulang hewan, terutama sekali tulang muda atau tulang rawan, khususnya dari hewan potong ya. Kenapa kok hewan potong? Karena mungkin salah satunya adalah supaya tidak terjadi. Kadang-kadang protein juga bisa menyebabkan alergi ya. Kalau hewan-hewan yang tidak biasa dikonsumsi oleh manusia, kalau kita ambil untuk dijadikan gelatin, khawatirnya nanti malah terjadi efek alergi. Gelatin ini biasanya diambil dengan cara merebus tulang, kemudian diuapkan gitu ya. Jadi dipakai diekstraksi dengan air mendidih dan dialiri uap air yang tekanan rendah sampai kolagennya terhidrolisis semua. Hanya saja sebelum eh, apa namanya dididihkan ini dia harus dicampur dulu dengan asam klorida untuk menghilangkan kalsiumnya. Jadi di decalcified sehingga tidak terlalu banyak kalsium nanti yang akan mengganggu gelatin, ekstraksi gelatin.
Kemudian nanti akan dibuat sediaan-sediaan dalam bentuk gel eh, dan juga serbuk. Ya, bisa dia bentuknya memang lembaran atau serbuk. Nah, ini yang paling penting pada gelatin ini memang dia sebetulnya kalau kering stabil, tetapi kalau lembab dia sangat mudah rusak karena memang gelatin itu juga merupakan nutrisi sama ya untuk bakteri bukan hanya untuk manusia sehingga dia juga kalau lembab gampang sekali ditumbuhi oleh mikroba baik jamur maupun bakteri itu. Nah, ini bentuknya kalau sudah jadi gelatin bentuknya serbuk seperti ini dan kalau lembaran-lembaran tipis bahkan kadang tidak lembaran tipis gini ya, lembaran tipisnya juga kecil-kecil ya. Kalau Anda suka pernah melakukan apa namanya pembuatan media untuk eh, bakteri ya, itu juga kita dapatkannya gelatinnya itu dari bentuk yang lembaran tipis tapi kecil-kecil gitu ya. Nah, ini produk-produk dari gelatin mungkin ini marshmallow ya. Kemudian ini es krim tadi gelato, ya ini sangat populer sekarang gelato ini ya lebih lebih banyak dikenal dibandingkan es krim dari susu ya gelato. Kemudian cangkang kapsul dan ada suatu bahan untuk hemostatika yaitu spons yang berasal dari gelatin digunakan untuk eh, pasca operasi untuk absorban gitu ya supaya lukanya cepat kering. Nah, ini contohnya ada absorbable gelatin sponge, ya, spons yang berbasis gelatin ini biasanya steril dan absorbansianya tinggi, sifat menyerap gitu ya, dan tidak larut dalam air dan gunanya untuk lokal hemostatik. Ya. Kemudian ada juga yang bentuknya film, jadi ini produk gelatin yang dibuat khusus untuk keperluan bedah syaraf, bedah toraks dan mata. Dan ada juga yang berbentuk benang jahit, ya, benang steril dari kolagen binatang. Ini eh, juga tidak berbentuk gelatin sih langsung dia berupa dari kolagennya ya itu ya. Tapi sekarang sudah dibuat sintetisnya dan eh, terakhir ini ada levodopa. Levodopa itu adalah suatu senyawa protein asam amino aromatis ya dari biji Vicia faba leguminosae atau biasa dikenal dengan fava beans dan ini bentuk rumus molekulnya seperti ini struktur molekulnya kemudian dia digunakan untuk pengobatan Parkinson sampai sekarang juga masih digunakan untuk pengobatan Parkinson biasa digunakan dan sekarang sudah tidak lagi diisolasi tetapi sudah mulai eh, mendapatkan beberapa levodopa dan turunannya secara sintesis kimia. Oke, itu tadi protein yang banyak sekali digunakan. Eh, Selebihnya mungkin kita membahas terkait enzim. Enzim ini juga protein ya. Jadi cuma dia punya sifat khusus yaitu untuk mengkatalisis reaksi kimia yang ada dalam tubuh. Ya, jadi kita nih kalau nggak ada enzim nggak akan bisa hidup kayaknya. Kenapa? eh, Kalau kita makan nasi misalnya, walaupun gigi kita bisa menghancurkan nasi sampai lembut, tapi untuk menjadikannya glukosa yang kita butuhkan untuk energi, kayaknya nggak bisa ya. Kita perlu enzim untuk memecahkan amilum tadi menjadi glukosa. Kemudian kita makan daging ya, kita nggak akan bisa dapatkan proteinnya dari daging selama eh, tidak ada enzim proteolitik ya toh. Jadi harus ada enzim yang yang digunakan untuk memecahkan protein-protein tadi menjadi asam amino yang dipakai oleh tubuh kita untuk sintesis asam amino yang ada di kita. Nah, itu banyak sekali kerja enzim dan kerjanya sangat spesifik. Jadi enzim yang satu dengan yang lainnya itu nggak pernah bekerja bersamaan gitu. Dia kerjanya dari ya sehari-harinya ya begitu aja terus. Termasuk misalkan petialin di dalam saliva kita ya kerjanya ya itu aja gitu nggak berubah gitu ya. Jadi dia sangat spesifik dan merupakan eh, biokatalisator di dalam proses kehidupan kita. Nah, ya beruntung sekali, ya bersyukur bahwa enzim-enzim ini eh, tidak seluruhnya enzim itu bisa diproduksi oleh manusia gitu ya. Ada manusia yang kekurangan enzim-enzim tertentu sehingga metabolisme tubuhnya terganggu. Nah, beruntungnya
enzim-enzim tersebut masih bisa kita peroleh dari hewan maupun tanaman. Jadi kita isolasi enzimnya dari hewan atau tanaman dan dia masih bekerja di dalam tubuh manusia seperti dia bekerja di asalnya. Jadi alhamdulillah dia tidak berubah. Nah, ini suatu karunia yang luar biasa dan dapat diisolasi serta diproduksi. Nah, contoh beberapa yang banyak sekali digunakan di dalam selain di bidang farmasi juga di dalam keseharian kita ya, itu ada pepsin, ada papain. Papain ini eh, tidak hanya di bidang farmasi tetapi banyak digunakan juga di bidang food ya. Biasa digunakan untuk pengempuk daging ya karena banyak mengandung papase atau apa papain atau papase ini banyak mengandung enzim proteolitik ya. Jadi untuk mengempukkan daging biasanya pakai itu. Mungkin kalau Anda ingat, kalau lagi Idul Kurban, mau mengumpulkan daging kurban itu biasanya kalau mau bikin sate kita bungkus dulu dengan daun pepaya ya, karena memang papain banyak di pepaya. Kemudian pankreatin termasuk enzim pencernaan, penisilinase ini enzim yang khusus untuk antidotum terhadap alergi eh, antibiotika penisilin. Kemudian hyaluronidase, ya, ini juga enzim yang sangat penting untuk spreading agent pada eh, sediaan injeksi. Nah, ini Anda lihat di sini protein enzim ini merupakan protein dengan BM tinggi antara 13.000 sampai 840.000 berat molekulnya berupa koloid dan dia eh, juga sangat mudah mengendap dengan alkohol absolut ya. Sehingga beberapa enzim kita bisa ekstraksi atau isolasi dengan mengendapkannya dengan alkohol. Nah, ini beberapa aktivitas enzim. Eh, Tentunya yang harus kita ingat adalah di bidang farmakognosi ini ada beberapa penggolongan enzim terkait dengan apa namanya dengan mekanisme kerjanya ya atau dengan apa efeknya lah gitu ya. Contoh misalnya yang pertama adalah golongan karbohidrase. Golongan karbohidrase ini adalah enzim-enzim yang dapat melisis atau menghidrolisis karbohidrat. Jadi small molekul karbohidrat. Misalkan dari amilum jadi glukose, jadi maltose, jadi glukose. Tujuannya sih memang memecah supaya dia menjadi saya tidak tahu ya ini kok yang Maha Pencipta ini sangat luar biasa ya. Bisa memikirkan karbohidrat itu kalau mau kita jadikan energi harus jadi molekul kecil glukosa ya. Dari amilum jadi glukosa. Nah, ini ada beberapa golongan karbohidrase, nanti Anda bisa lihat yaitu aminolitik. Ini terutama sekali contohnya di sini adalah petialin, salivary diastase yang ada di kita dan juga malt diastase. Malt diastase ini biasa ditambahkan pada bahan makanan, itu gunanya untuk enzim pencernaan. Kemudian invertase atau sukrose, maltase, emulsin. Tadi kita bicara emulsin ya pada saat bicara tentang biji almond tadi ya. Kemudian ini juga ada mirosin, ada zimase. Lalu golongan enzim esterase ini enzim-enzim yang biasa memecahkan senyawa-senyawa ester, ya, termasuk lipid. Ya, ini ada lipase, ya, ada pektase, steapsin, urease. Kemudian golongan enzim proteolitik ini memecahkan protein-protein. Tadi saya sampaikan sangat penting sekali dan biasanya kita temukan pada enzim pepsin ya yang terdapat pada cairan lambung kita ya. Ada beberapa orang yang memang tidak bisa mencerna dengan baik protein-protein sehingga perlu ditambahkan pepsin. Ya. Jadi makan banyak itu protein tapi badannya kurus gitu. Nah, ternyata memang dia kekurangan enzim pepsin di dalam tubuhnya. Jadi harus ditambahkan dari luar. Kemudian tripsin ini juga eh, tripsinogen ya. Oh sorry, ini terbentuk bila tripsinogen diaktifkan. Jadi ini memang gunanya sebetulnya banyak sekali tripsin ini untuk enzim yang digunakan untuk eh, apa pengencer, bukan pengencer ya. Biasanya digunakan untuk tromboemboli gitu ya, supaya pembuluh darah kita lancar gitu ininya, aliran darahnya. Ini seringkali dipakai tripsin. Kemudian erepsin dan renin. Silakan nanti dibaca. Dan ini adalah papain, visin, dan bromelin. Ini adalah enzim-enzim yang diperoleh. Kalau tadi dari binatang, ya, ini enzim yang diperoleh dari tumbuhan. Ya, papain dari getah pepaya, kemudian visin dari
sejenis tanaman karet gitu dari Ficus species, dan bromelin ini dari nanas ya. Enzim ini banyak sekali digunakan untuk proteolitik, walaupun dia merupakan campuran enzim, tetapi itu utamanya banyak kandungan proteolitisnya. Nah, biasanya kalau nanas itu bromelinnya yang paling banyak justru bukan di bagian daging buahnya, tetapi di bagian tengah itu loh, apa sih hatinya yang justru malah keras. Justru itu banyak sekali bromelinnya. Kemudian ada golongan enzim oksidase ya peroksidase, trombin ya. Ini digunakan untuk oksidasi untuk pemucatan, diskolorisasi dari buah pada waktu proses pemasakan. Kemudian juga trombin ini biasanya digunakan untuk eh, apa namanya? Untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah gitu ya dan hal yang lain. Nah, saya akan lebih fokus pada penggunaan dari enzim ini. Ya, salah satu contoh adalah ada beberapa sih sebetulnya yang lebih banyak digunakan di bidang farmasi, yaitu satu adalah enzim pencernaan. Yang paling banyak ini adalah pankreatinum atau pankreatin. Ya, ini campuran enzim ada amilasenya, protease, lipase, ya. Dan ini diperoleh dari pankreas lembu, pankreas segar. Sebetulnya tidak hanya lembu ya, lembu itu Bos taurus, tapi juga kita bisa dapatkan dari suskrova ya. Suskrova ini babi. Ya memang harus hati-hati juga ini ya, harus sediaannya harus ada label halalnya gitu ya. Pankreas segar yang pankreas yang segar dibersihkan, kemudian dicampur dengan air dingin, lalu disaring. Nah, ini tadi filtratnya ini diendapkan dengan alkohol, sehingga nanti pankreas ini akan mengendap dan inilah yang kemudian diproses untuk dikeringkan. Kegunaan pankreatinum ini untuk membantu pencernaan pada penderita kronik pankreatitis. Jadi orang-orang yang menderita kronik pankreatitis itu nggak bisa menghasilkan enzim pankreatin, sehingga pencernaannya menjadi terganggu. Ya, dia nggak bisa mengeluarkan enzim-enzim proteolitisnya, sehingga perlu ditambahkan ini. Kemudian pepsin, ini juga enzim proteolitis yang diperoleh dari lapisan perut, ya, dari glandula perut babi maupun lembu. Dan eh, ini cara memperolehnya sama. Ini juga setelah diperoleh cairan itu baru langsung dikeringkan. Tapi ini di apa eh, tambahkan HCl dan juga untuk melarutkan membran apa itu eh, membran dari mukosanya tadi ya. Jadi dihancurkan dulu supaya pepsinnya keluar. Dan ini di apa namanya dikeringkan dengan cara mengeringkannya pada plat-plat gelas. Ini juga untuk membantu pencernaan lambung. Nah, ini yang harus diingat satu, pepsin ini bekerja pada pH asam. Dan nanti kalau kamu jadi kalian jadi apoteker ya, di apotek melayani obat dengan resep pepsin ini, harus diingat bahwa dia tidak bisa digunakan bersamaan dengan antasida atau simetidin karena akan menyebabkan pH-nya berubah menjadi basa dan pepsinnya nggak bekerja. Jadi eh, seringkali pada pemberian pepsin itu diberikan sirup HCl ya, bukan HCl yang 12N ya. HCl HCl yang normalitasnya kecil ya, supaya untuk membuat pH lambung menjadi asam itu saja ya. Kemudian hmm, papain tadi. Papain juga termasuk enzim proteolitik ya, termasuk ke dalam enzim pencernaan. Kenapa? Sering ditambahkan dalam bahan makanan untuk membantu pencernaan kita. Biasanya diperoleh dari getah murni dari eh, daging buah dari buah pepaya yang masih muda ya. Jadi itu ditoreh-toreh, itu dikumpulkan setelah kering, keluar getahnya kering apa kumpulkan, kemudian dilarutkan dengan air dan diendapkan juga dengan alkohol ya ini ya. Nah, ini getah papaya ini banyak sekali mengandung papaya ini terdiri dari enzim proteolitis, kemudian enzim semacam renin dan ada juga amilolitisnya dan juga ada enzim pengendapan seperti pektase dan juga ada lipase. Jadi sebenarnya dia campuran dari enzim dan tujuannya untuk membantu pengobatan peradangan di samping untuk tambahan untuk pencernaan makanan ya. Termasuk visin. Visin ini diperoleh dari Ficus laurifolia. Biasanya enzimnya ini digunakan untuk obat cacing sebetulnya. Lebih banyak untuk obat cacing, jadi bukan untuk membantu pencernaan. Lalu bromelin tadi ya diperoleh dari Ananas sativus dan selain untuk
eh, mengobati, membantu pencernaan makanan. Bromelin banyak ditambahkan untuk obat-obat, terutama sekali natural product ya. Kalau Anda ke apotek-apotek itu ada beberapa produk import, terutama sekali herbal produk yang ada tambahan bromelinnya gitu. Gunanya untuk pengobatan inflamasi, eh, terutama sekali pada jaringan lunak, odema, dan terutama sekali akibat trauma atau luka pembedahan. Dan inflamasi termasuk juga nyeri-nyeri sendi, biasanya ditambahkan bromelin ini ya. Selain itu untuk pembuatan protein hidrolisa, jadi kalau membuat memecah melakukan hidrolisis protein untuk mendapatkan asam aminonya biasa juga ditambahkan bromelin. Lalu untuk pelunak daging dan untuk industri kulit untuk nyamak kulit itu membuat kulit menjadi lebih lembut ya. Jadi kalau kulit kambing atau kulit sapi itu kan kalau dikeringkan dibentangkan gitu kan kerasnya luar biasa itu kaku gitu. Nah, untuk dibuat produk-produk tas, sepatu itu jadi harus disamak dulu. Nah, biasa ditambahkan bromelin ini. Oke, berikutnya untuk pencernaan makanan ini untuk obat pencernaan itu biasanya juga ditambahkan maltum atau biasa dikenal dengan malt atau barley malt. Ini adalah suatu enzim yang diperoleh dari biji Hordeum sativum ya semacam biji gandum gitu. Dan biasanya ini diambil dari biji yang sudah berkecambah. Jadi bijinya dibiarkan dulu di suatu ruangan sampai menjadi kecambah. Nah, epitel kecambahnya ini banyak mengandung enzim yang disebut dengan diastase, ya, atau juga termasuk juga ada enzim protease juga di situ. Nah, malt ekstrak itu dibuat dari infusa dari kecambah ini. Ya, nanti diambil infusanya kemudian dikeringkan. Anda bisa mendapatkan maltum ini contohnya misalnya pada biasanya ditambahkan pada bahan makanan termasuk susu ya. Coba Anda jalan-jalan ke supermarket cari susu susu apa itu. Tidak harus selalu fresh milk sih, ada beberapa yang kemasan yang sudah di kaleng begitu, ada tulisannya tambahan malt extract gitu ya. Malt biasanya susu yang ditambahkan malt extract ini warnanya tidak putih gitu tetapi agak-agak kekuning-kuningan. Nah, ini susu ini sangat baik untuk selain proteinnya juga baik juga untuk membantu pencernaan makanan. Jadi kalau Anda susah gitu nggak enak makan gitu ya, bukan nggak enak makan ya, perutnya nggak nyaman gitu ya, Anda bisa menggunakan eh, jenis-jenis dari enzim ini ya. Nah, diastase sendiri bisa kita ambil dari malt ekstrak tadi, yaitu ada bagian kuning dari lapisan malt ekstrak. Ini yang kita pakai untuk sebagai diastase. Kemudian selain itu kita juga bisa memperoleh diastase dari Aspergillus oryzae, namanya adalah takadiastase. Enzim pencernaan lain yang banyak juga digunakan ada laktase. Laktase ini biasanya ditambahkan pada susu bayi atau mungkin juga dalam bentuk sediaan sendiri yaitu lactate contohnya yang digunakan untuk penderita yang tidak dapat menguraikan laktose. Biasanya seseorang yang tidak bisa menguraikan laktose contohnya ya kalau minum susu sapi itu susu sapi itu banyak mengandung laktose. Jadi dia nggak kuat dengan susu sapi biasanya diare. Nah, oleh karena itu, ada beberapa produk, terutama sekali susu bayi, biasanya ditambahkan laktase ini supaya eh, bayinya nggak diare. Itu kalau minum susu tersebut, ya. Ini diperoleh dari jamur Saccharomyces lactis. Nah, ini juga penting enzim yang digunakan untuk debridement atau untuk membersihkan eksudat jaringan, ya. Saya selalu setiap kali kuliah saya sebutkan saya nggak bisa mendapatkan istilah Indonesia yang pas untuk debridement ini karena ini adalah enzim yang digunakan untuk membersihkan eksudat yang atau jaringan nekrosis terutama sekali contoh kondisinya yaitu misalnya pada kondisi luka operasi gitu ya atau luka yang sepertinya mengering gitu di bagian atas gitu ya permukaannya kelihatan kering tapi ternyata dia tuh di bagian bawahnya masih terjadi infeksi gitu. Nah, supaya luka ini sembuh salah satu caranya adalah jaringan nekrosisnya itu dibuang dan kemudian lukanya dibersihkan baru diobati dengan antibiotik. Itu bisa terjadi pada luka-luka operasi yang tidak terawat dengan baik ya. Kemudian juga bisa terjadi pada luka-luka orang yang penyakit diabetes. Penyakit diabetes itu kadang-kadang
dia luka kecil ya, di luarnya bisa kelihatan kering, tapi ternyata di dalamnya bisa growong apa ya growong itu. Hmm, lukanya dalam gitu ya. Jadi contoh ya, ada pasien diabetes yang ketika eh, lukanya dari luar kelihatan, tapi dia kesakitan luar biasa, cuman susah loh, ini kok lukanya kecil gitu. Ternyata setelah dicek eh, ketahuan deh bahwa memang itu sudah melebar lukanya, tapi di dalam permukaannya nggak apa-apa. Jadi setelah dibersihkan, diberikan semacam enzim semacam ini, semacam tripsin ini, itu lukanya bisa sekepal jari kita, saking besarnya lukanya. Ya memang akhirnya nggak bisa diselamatkan ya, karena infeksinya udah kemana-mana gitu. Nah ini bahaya, oleh karena itu kita perlu satu proteolitik enzim ya untuk menghancurkan jaringan nekrosis tadi, sehingga nanti bersih dan jaringan yang masih bagus akan tumbuh lagi dengan baik. Gitu. Ya itu contoh. Biasanya berupa eh, topikal atau suntikan. Nah ini tripsin adalah ekstrak pankreas lembu yang digunakan untuk apa diambil dari, maksud saya strips ini diambil dari ekstrak pankreas lembu Bos-Taurus ya gitu. Kemudian selain tripsin ada juga streptokinase dan streptodornase. Ini adalah enzim yang diperoleh dari mikroba Streptococcus hemolyticus ya. Ini juga digunakan untuk pengobatan tromboemboli dan untuk membersihkan luka, menghancurkan eksudat serta jaringan nekrosis, termasuk pasca operasi dan termasuk untuk sinusitis. Ya, siapa yang menderita sinusitis? Orang yang sering sakit flu, pilek nggak sembuh-sembuh itu kadang-kadang bisa menyebabkan sinus ya. Jadi eksudatnya itu akan terjebak di rongga-rongga sinus kita dan itu bisa menjadi tempat tumbuh bakteri sehingga sering menyebabkan pusing, kemudian panas gitu ya badannya, dan yang lebih parah bakterinya bisa merambah ke brain, ke otak. Nah, ini harus dibersihkan. Dibersihkannya kan susah, ngebersihkan kan dia sudah kering, sudah ada di dalam rongga itu. Salah satu caranya ada disuntik dengan semacam strepsin atau streptokinase, streptodornase ini. Sehingga nanti dia dapat dibersihkan dengan baik, hancur jaringan eksudatnya tadi ya. Cuma ini memang karena dia bisa menyebabkan terjadinya pengenceran darah ya, karena sehingga tidak boleh digunakan pada penderita hemorrhage ya. Eh, Khawatirnya terjadi bleeding ya, termasuk juga pada penderita TBC. Orang-orang yang sakit TBC itu biasanya paru-parunya juga sudah eh, ada gejala-gejala pendarahan gitu ya, termasuk fibrinolisin. Ini juga sama, tapi didapatkan dari serum bufin. Ini juga gunanya untuk tadi untuk tromboemboli, biasanya digunakan intravena. Kemudian enzim yang berikutnya adalah enzim untuk pembukuan darah, heparin. Heparin ini banyak digunakan di dalam untuk laboratorium diagnostik ya. Beberapa tabung reaksi selalu dilapisi heparin ya untuk menampung darah supaya darahnya nggak membeku. Ya, memang dia bersifat antikoagulan. Juga bisa digunakan untuk, salah satunya adalah untuk em, orang-orang yang pasien yang akan menjalani hemodialisa. Ya, pasien yang menjalani hemodialisa ini kan darahnya harus masuk ke dalam mesin pencuci itu ya. Nah, itu kalau terjadi something penggumpalan lah di dalam proses pencucian itu akan sangat fatal kepada pasien. Ini bisa menyebabkan kematian. Karena itu harus diberi antikoagulan supaya darahnya encer. Jadi dia bisa berjalan dengan baik di mesin cucinya tadi itu. Nah, ini diperoleh dari mukosa intestinal atau jaringan lain dari hewan, yaitu terutama sekali hewan yang dimakan oleh manusia. Ya, termasuk antikoagulan lainnya, termasuk tadi streptokinase juga bisa digunakan sebagai antikoagulan dan urokinase. Ya, itu. Nah, kadang orang yang menggunakan heparin gitu ya, tidak sama kan dosis dosis obat pada manusia karena lebih spesifik ya, nggak sama, walaupun ada dosis lazim tapi dosisnya itu bisa berbeda-beda setiap manusia. Jadi ada beberapa yang kadang setelah diberi heparin ternyata terjadi bleeding, jadi terlalu tinggi dosisnya untuk dia hingga dia harus diberi
antinya. Nah, protamin sulfat ini adalah suatu enzim yang digunakan untuk menetralisir efek heparin. Jadi dia sebagai koagulan. Kalau heparin itu antikoagulan, protamin sulfat itu koagulannya. Jadi memang kegunaannya untuk menetralisir efek heparin atau mungkin kalau ada terjadi bleeding, apapun penyebabnya biasanya akan diberikan protamin sulfat supaya darahnya lebih mengental, gitu ya. Ini diperoleh dari sperma, yaitu campuran dari protein sederhana yang berasal dari sperma atau testis ikan salmon, yaitu Oncorhynchus salmo atau Oncorhynchus truta dari Salmonidae, ya. Tapi sekarang sudah dibuat dalam bioteknologi rekombinannya. Jadi udah nggak ngambil salmon lagi sekarang, ya. Salmonnya enaknya dibuat stick aja sekarang, ya. Oke, baik. Nah, ini dua enzim lain. Yang terakhir, hyaluronidase. Ini merupakan enzim yang dipakai untuk spreading atau diffusing agent sediaan injeksi. Ya. Jadi dia lebih mudah terdifusi gitu ya, lebih mudah. Kemudian dia diperoleh dari eh, testis mamalia, dari bakteri tertentu, dari bagian kepala dari lintah ya, tahu ya. Kemudian dari bisa dari ular, yaitu. Nah, kalau di testis mamalia itu dia biasanya ada di ujungnya. Kalau di sperma itu dia ada di ujungnya sperma, di mana saya selalu susah menyebut ini, hyaluronidase ini itu sangat bermanfaat untuk sperma bisa menembus sel telur, gitu. Jadi dia memang selalu ada di dalam. Makanya salah satu eh, kerja untuk obat antifertilitas pria itu salah satunya adalah menghambat enzim ini yang ada pada sperma supaya dia tidak bisa membuahi, gitu. Ya. Nah, tapi eh, yang kita bicarakan ini adalah enzimnya tidak diperoleh dari apa namanya? Bukan digunakan untuk antifertilitas ya. Dia lebih lebih digunakan untuk tadi spreading atau diffusing agent, ya, sediaan injeksi. Terakhir ini adalah penisilinase, ini enzim yang diperoleh dari bakteri, ya ada beberapa bakteri, Staphylococcus aureus, kemudian Bacillus cereus, ya. Ini sebetulnya adalah antidotum untuk reaksi alergi terhadap penisilin. Jadi penisilin itu adalah satu antibiotika yang eh, ternyata banyak orang yang alergi terhadap antibiotika ini dan turunannya. Turunan penisilin tahu nggak? Sampai sekarang masih digunakan itu, yaitu amoksisilin dan ampicillin. Ya, jadi kalau Anda alergi terhadap penisilin ini jangan minum amoksisilin atau ampicillin ya, atau turunannya yang lain karena pasti akan terjadi reaksi alergi. Penisilin ini pada zaman perang dulu itu banyak digunakan, eh, diberikan kepada orang-orang yang menderita penyakit kelamin. Dulu disebutnya penyakit raja singa, gonore, ya, itu. Nah, tapi karena reaksinya yang ternyata ada efek sampingnya, beberapa orang menderita